Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir, terutama Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Hari Wahyono, untuk hadir di sesi sharing session calon guru penggerak, di mana yang kita bahas pada malam hari ini adalah tentang kita akan membudayakan budaya positif, disiplin positif di sekolah kita. Sebelumnya saya persilahkan untuk Pak Hari membuka pada sharing session pada malam hari ini. Monggo Pak Hari, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Sufa. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati khususnya Bu Sufa, kemudian rekan-rekan sejawat yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa bertemu dalam situasi maya, ya. Ini dalam rangkaian kegiatan yaitu kita dukung guru penggerak, yaitu dalam hal ini Bu Sufa selaku yang bertugas hari ini untuk memberikan praktek baik, ya istilahnya kita sharing praktek baik. Tentunya ini menjadi momentum yang bagus Bapak Ibu, karena ini juga akan membantu dalam proses berjalannya program sekolah penggerak. Jadi nanti di dalam program sekolah penggerak itu diantaranya yaitu salah satunya kegiatannya ya ini seperti Bu Sufain. Jadi guru-guru penggerak ini mengisi kegiatan, kemudian memberikan apresiasi terhadap praktek-praktek baik di sekolah, kemudian budaya positifnya terutama ini akan memperkaya khasanah, nantinya akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari program sekolah penggerak. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Bu Sufa, dan ini merupakan prasyarat Bapak Ibu, mohon dukungannya kepada rekan-rekan sekalian untuk membantu Bu Sufa agar bisa dikembangkan, ya. Jadi budaya-budaya positif ini mohon dukungannya, ini khususnya kepada senior-senior ini ya. Alhamdulillah yang diundang ini adalah para senior yang nanti akan memberikan warna tersendiri untuk ini membantu Bu Sufa ya dalam melengkapi tugas-tugas dan juga sebagai bahan yang nantinya juga dibutuhkan di program sekolah penggerak. Ini saya ucapkan terima kasih bergabungnya panjenengan dan juga kepada Bu Sufa yang memfasilitasi kegiatan hari ini walaupun secara daring. Sekali lagi saya mohon maaf Bapak Ibu karena ini masih di dalam perjalanan. Ini ada rekan dari Pasuruan itu punya hajat. Akhirnya saya harus hadir ke sana, dan ini masih di rest area, saya sempatkan untuk membuka kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Matur nuwun Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kemudian Bu Sufa mohon juga didokumentasikan hasil hari ini. Ini kan tidak putus sampai di sini, nanti masih ada tahapan-tahapan selanjutnya yang bisa nanti Bu Sufa dan Bapak Ibu guru penggerak ini bisa sebagai fasilitator lah, fasilitasi untuk itu. Terima kasih, kurang lebih demikian saya akhiri. Selamat bergabung di virtual. Mohon izin saya juga nanti mungkin ini putus-putus ya, nanti akan masuk lagi kemudian selesai itu kami minta untuk Bu Sufa terus memberikan ini nanti hasilnya jangan lupa dilaporkan. Terima kasih, kurang lebihnya demikian Bapak Ibu. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Hari, terima kasih Pak Hari sudah memberikan kata sambutan dan motivasi kepada saya khususnya dan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini untuk mengikuti session pada malam hari ini. Mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak Ibu. Jadi memang budaya positif ini kemarin di Angkatan 7 sudah di sharing session kan oleh Bu Rizka.
Namun pesertanya waktu Beriska itu adalah yang NIP-nya di bawah angka 80. Jadi sekarang saya mencari yang NIP-nya di angka 80 ke atas dan plus Bapak Ibu guru yang baru seperti itu. Jadi ngapunten sudah mengganggu waktunya. Kita belajar sharing. Jadi saya mendapatkan ilmu baru di pelatihan guru penggerak yang ini memang sudah sangat diperlukan untuk diterapkan di sekolah kita. Saya izin share screen. Bapak Ibu, di sini saya mulai dari slide pertama. Terlihat nggih Bapak Ibu? Terlihat Bu. Terlihat. Oke. Oke. Suara saya jelas? Jelas nggih? Jelas. Oke. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk pemaparan materinya. Jadi untuk sesi kali ini saya memang harus sedikit memaparkan materi. Terus saya harus membagikan praktik baik atau yang sudah saya lakukan. Kemudian kita ada sesi diskusi. Jadi di sini banyak Bapak Ibu guru yang lebih pengalaman dari saya dalam rangka mengajarnya. Pasti punya pengalaman-pengalaman yang bisa di-sharingkan terhadap penanganan masalah khususnya kepada murid ini yang kita bahas. Oke, kita mulai. Jadi yang kita bahas adalah tentang disiplin positif Bapak Ibu. Yang dimaksud disiplin positif di sini itu ketika seseorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka itu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di disiplin positif ini itu keyakinannya udah dari diri sendiri, jadi bukan karena orang lain. Kita harus menumbuhkan ini untuk murid seperti itu. Nah, peran guru di sini apa? Peran guru adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi menumbuhkan dari dalam itu yang tantangan kita kepada murid. Nah, jadi nilai kebajikan universal ini termasuk dengan profil pelajar Pancasila itu adalah termasuk nilai kebajikan universal yang harus kita kembangkan di sekolah. Nah, berikutnya adalah motivasi perilaku. Jadi apa sih yang memotivasi seseorang itu berperilaku? Mungkin takut hukuman, mereka taat tapi karena takut hukuman seperti itu. Ada yang taat karena ingin memperoleh penghargaan.
Nah, di sini kita jelaskan dulu apa sih hukuman, apa itu bedanya hukuman dengan konsekuensi, seperti itu. Kalau hukuman itu sifatnya itu nggak terencana, siswa itu nggak dilibatkan, sifatnya satu arah, kemudian yang memberikan itu hanya guru saja tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah, murid itu terasa tersakiti, baik dari fisik, psikis, perbuatan, kata-kata, itu hukuman. Nah, apa bedanya dengan konsekuensi? Nah, beda Bapak Ibu. Konsekuensi itu sudah ada perencanaannya, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah, terukur, dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Murid tetap tidak dibuat nyaman untuk jangka waktu pendek. Sikap guru memonitor murid. Mungkin yang diterapkan di sekolah kita masih dalam tahap konsekuensi ini Bapak Ibu. Jadi kayak tata tertib, peraturan itu masih di tahap konsekuensi. Nah, kemudian ada motivasi perilaku seseorang itu karena penghargaan. Jadi, tapi penghargaan sendiri itu kalau bisa melemahkan motivasi. Kalau diberikan terus-menerus, seseorang itu akan bergantung. Terus kalau dalam tanda kutip tuman, hanya mencari eksistensi dengan penghargaan seperti itu. Jadi faktor keyakinan di dalamnya akan menghilang jika kita harus memberikan hanya penghargaan terus seperti itu. Oke. Kemudian, nah, yang harus kita kembangkan di sekolah kita itu adalah restitusi Bapak Ibu. Kalau restitusi itu proses memberi murid kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Tentu saja karakter yang dimaksud adalah karakter baik Bapak Ibu. Ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk menemukan solusi untuk masalah mereka dan membantu siswa berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana memperlakukan orang lain. Nah, ini PR kita di SMA 4. Jadi kadang memang proses ini itu lama. Jadi untuk melakukan restitusi itu membutuhkan kolaborasi lama, kadang kita nggak sabar dan ujung-ujungnya kembali ke konsekuensi seperti itu. Nah, peran guru jika menghadapi permasalahan pada murid mengedepankan untuk melakukan restitusi daripada memberikan hukuman, penghargaan. Kemudian bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka sendiri, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus belajar melakukan restitusi kepada peserta didik, termasuk diri saya sendiri. Kadang masih berperilaku sebagai penghukum juga kadang-kadang. Oke, ini yang saya baru lakukan di kelas baru karena saya adalah wali kelas baru 11 MIPA 2. Saya melakukan pembentukan keyakinan kelas. Nah, dulu istilahnya adalah kesepakatan kelas Bapak Ibu.
Namun di CGB 78 sudah diganti redaksinya dengan keyakinan. Jadi ditekankan lagi. Jadi kalau keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama, menekankan keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, seperti ini. Jadi kalau keyakinan kelas tuh benar, yaitu ada peraturan, kemudian kita melihat nilai kebajikan di dalamnya apa dan memberikan pendalaman untuk keyakinan ke siswa. Nah, tahapan-tahapannya pembentukan keyakinan ada macam-macam Bapak Ibu. Tapi yang kemarin yang cocok untuk saya terapkan untuk siswa SMA, yaitu saya menggunakan tahapan-tahapan yang 4A. Kegiatan tampak seperti tidak tampak, kemudian menggunakan tabel T dan Y. Seperti itu. Jadi di pembentukan keyakinan kelas ada macam-macam. Nanti kalau Bapak Ibu ingin di kelasnya membentuk keyakinan kelas, bisa apa istilahnya diskusi dengan saya, Bu Rizka, tahapan-tahapannya apa saja. Yang setelah ini saya akan memberi contoh tahapan ketika saya melakukan di kelas 11 MIPA 2. Berikut videonya. Semoga suaranya terdengar. Ada yang tahu perbedaan antara peraturan dengan keyakinan? Peraturan, kan tahu peraturan dia kenapa? Kenapa? Tidak boleh terlambat. Kalau aku kita, ya. Kalau keyakinan, betul kan contoh. Bisa kalian berkendara pakai sepeda motor. Nah, kalau pakai kan ada peraturan ya pakai helm. Tapi keyakinan kalian apa? Kalau pakai helm. Oke, jadi keselamatan yang diyakini. Saya dari kelompok integritas akan membacakan musik kelompok kami. Tampak seperti mengerjakan ulangan secara mandiri. Dibongkar. Selalu berkata upaya memakan sesuai dengan Baik, itu Bapak Ibu untuk praktik untuk keyakinan kelas.
Mungkin dari Bapak Ibu ada kemarin sudah ketemu dengan siswa didiknya yang di kelas baru, apakah sudah membuat kesepakatan kelas, Pak Gun? Karena anak-anak sudah sejak kelas 10 itu ketemu saya, Bu, sehingga iya, Pak, ya. kesepakatan itu sudah ada sejak kelas 10. Jadi sama ya Pak Gun ya? Ya. Muridnya sama ya Pak Gun? Ya, sama persis. Ada yang berbeda, kayak saya ini langsung dapat kelas 11, jadi baruru, nggak ngajar, nggak apa. Baruru. Dan kelas 11 yang paling istimewir ya 11 MIPA 2. Istimewir, banyak atletnya Pak. Ya. Atlet dan ya, model di situ. Nah, itu. Oke, kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Nanti kita ada sesi diskusi. Begini, ini ada 5 kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar anak-anak berperilaku itu ada sebabnya. Jadi sebabnya yang pertama penguasaan. Yang pertama yang di tengah Bapak Ibu, bertahan hidup. Jadi bertahan hidup itu pasti ada makanan, tempat tinggal, itu untuk bertahan hidup. Baju, pakaian untuk bertahan hidup. Jadi kita harus memperhatikan perilaku murid itu didasari alasannya apa, seperti itu. Dia pasti perilaku itu karena mereka gagal, kalau perilakunya agak menyimpang, gagal memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kayak misalnya anak ini lemes di kelas, mungkin nggak sarapan, seperti itu. Jadi kebutuhan dasar bertahan hidupnya gagal dia penuhi karena lapar, seperti itu. Kemudian ada yang kayak banyak ya kasus kasih sayang dan rasa diterima di rumah itu, bapak ibunya pisah, itu banyak. Saya ngelihat statusnya Bu Intan, dia berbes milih sih statusnya Bu Intan bikin segitiga kehidupan, anak-anak curhatnya banyak di situ ya. Banyak yang saya baru ketemu papa, baru ketemu mama, saya sedih papa mama pisah, seperti itu tuh banyak di sekolah kita Bapak Ibu. Jadi itu jadi dasar tingkah laku anak-anak memang seperti itu. Kemudian ada yang kesenangan, iseng. Nah, itu juga ada menyembunyikan apa istilahnya sepatunya temennya. Saya tanyai, ternyata hanya iseng Bapak Ibu. Jadi dia itu kayak gagal. Jadi di rumah itu mungkin dia berbeda. Di rumah itu tidak ada yang memperhatikan funnya dia, hanya disuruh, makanya di sekolah mungkin jadi seperti itu. Itu untuk 5 kebutuhan dasar. Bentar, ini ada yang masuk, saya dulu, saya apply. Nah, peran guru di sini adalah yaitu tadi menangani permasalahan murid. Kita harus bisa mengidentifikasi dulu pemenuhan kebutuhan dasarnya apa yang mendorong perilaku murid tersebut. Maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif, seperti itu Bapak Ibu. Jadi positive thinking dulu ke anak-anak. Oke, kita dasar manusia sudah. Nah, sekarang ada namanya posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan guru atau orang tua atau atasan dalam melakukan
kontrol. Kelima posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, perbedaannya ada di slide berikut. Nah, di slide ini terlihat di kolomnya, jadi yang membuat anak-anak identitasnya gagal atau perilakunya tidak menjadi positif itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Nah, kalau perilaku kontrol positif itu sebagai teman, pemantau, ini untuk perilaku kontrol positif. Nah, kalau kontrol diri, ini kita harus bisa menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini memang harus banyak belajar, kita harus jadi manajer ini. Kita lihat perbedaannya di slide berikutnya. Nah, perbedaannya Bapak Ibu, kalau penghukum itu guru berbuat menghardik, nunjuk-nunjuk, nyinyir, nyakitin. Nah, ini sebagai penghukum. Semoga di SMA 4 ini wis hilang, sudah nggak ada ini. Amin. Kalau guru berkata sebagai penghukum, kalau kamu nggak ngelakuin, kamu akan tak, seperti itu. Jadi ada kata-kata yang muncul sebenarnya. Nah, yang berbahaya hasilnya ke anak-anak itu karakternya akan menjadi anak yang memberontak, dendam, menyalahkan orang lain, seperti itu. Nah, kalau dendam ini yang bahaya Bapak Ibu. Kemarin ada berita anak bakar sekolah. Di mana itu, saya lihat berita anak itu membakar sekolah SMK-nya karena itu dendam, dihukum sama gurunya, seperti itu. Itu jangan sampai terjadi di sekolah kita. Kemudian yang kedua, identitas gagal. Identitas gagal membuat orang merasa bersalah. Ya, ini ceramah panjang menunjukkan kekecewaan mendalam. Terus kata-katanya, kamu sudah mengecewakan ibu bapak gini-gini, saya sudah ngajari kamu bla 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 bla, panjang ini biasanya ceramah. Nah, kalau hasilnya anak-anak akan menyembunyikan, nyangkal, bohong, ya Pak, seperti itu. Jawabannya pasti datar dan nggak mengenakan juga untuk yang pembuat orang merasa bersalah. Nah, sekarang untuk yang teman dan pemantau. Teman dan pemantau ini mengontrol perilaku positif. Ini bisa digunakan pada saat-saat tertentu ketika dibutuhkan Bapak Ibu, tapi diarahkan kita adalah sebagai manajer. Oke, kalau sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, lakukan untuk Bapak Ibu ya, sudah nanti Bapak Ibu bereskan. Jadi teman, jadi kita berada di sisinya, seperti itu. Tapi hasilnya adalah anak-anak itu ketergantungan. Nah, hasil karakternya itu nanti di benak Pak ini, nanti di mana itu, seperti itu. Kalau pemantau kita jalan menggunakan data. Wah, anak iki wis tatip, apa istilahnya, nggak masuk berapa hari, sudah saya bina berapa kali. Kita punya data seperti itu, terukur. Nah, di pemantau kita tanya, kamu kan sudah tahu konsekuensinya, terus kamu mau apa, terus besok mau kamu lakukan lagi, seperti itu pemantau. Nah, anak-anak yang terjadi adalah menyesuaikan kalau diawasi, kalau nggak ada gurunya ya wes, seperti itu. Kalau manajer beda lagi Bapak Ibu. Kalau manajer ini
guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya itu tentu yang positif ya Bapak Ibu ya, dengan kata-kata yang tegas tapi tidak menyakiti. Dan pertanyaannya itu kita dorong untuk anak-anak itu meyakini tentang aturan-aturan. Nah, misalnya kalau terlambat bagaimana? Kamu meyakini kalau terlambat itu yang kamu rasakan seperti apa? Kira-kira bagaimana cara memperbaikinya seperti itu. Hasilnya anak-anak akan menguatkan watak karakternya mereka seperti itu. Untuk perbedaan penghukum membuat merasa bersalah teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau di penghukum, murid berkata, saya nggak peduli. Kalau di pembuat merasa bersalah, maafkan saya. Kalau sebagai teman, tak pikir Bapak Ibu temanku seperti itu. Di pemantau, saya akan dapat berapa poin Pak kebaikan kalau saya sudah melakukan hal ini, seperti itu. Kalau sebagai manajer, siswa akan berkata bagaimana ya caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan. Intinya seperti itu. Saya ini ada yang masuk lagi. Saya admit dulu. Saya bantu Oke. anak ya. Sudah? Belum ya Bu? Iya, tapi yang Bu Aniknya belum. Ini proses kayaknya, muter-muter. Saya nggak lihat HP soalnya. Oke. Kita lanjutkan. Jadi ada 5 posisi kontrol. Nah, sekarang segitiga restitusi. Ini juga ilmu baru bagi saya juga. Apa sih segitiga restitusi itu? Nah, segitiga restitusi itu bagaimana cara kita menangani permasalahan pada siswa. Jadi ada fase-fasenya. Jadi fase yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas ini gimana? Anak itu kan kalau ada masalah itu kan pasti masih apa namanya jangket, masih kesel seperti itu. Kita nggak bisa langsung ngejudge, nggak bisa langsung kita kalau bahasa nih orang Jawa itu didem-dem. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, istilahnya. Nggak apa-apa, tenang dulu. Seperti kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi distabilkan dulu. Tuh, kemudian baru divalidasi kesalahannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu apa punya alasan? Tanyain pelan-pelan. Nah, setelah sudah tahu permasalahannya, didorong untuk meyakini kira-kira keyakinan kelas yang kita sepakati apa. Terus solusimu bagaimana? Kamu menjadi orang seperti apa? Jadi anak-anak atau murid didorong untuk mencari solusinya sendiri dari permasalahannya. Sesuai dengan keyakinan yang dia sepakati, yang dia yakini, seperti itu. Kalau untuk tahapannya, contohnya, sebentar. Nah ini yang sudah saya jelaskan tadi. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Didem-dem dulu, distabilkan. Validasi, semua perilaku pasti punya alasan. Kita gali alasannya dia apa aja. Kemudian
keyakinan. Nah, keyakinan masing-masing siswa kadang-kadang juga berbeda di dalam hatinya. Saya yakin kalau ini gini itu kita gali dan akhirnya akan menimbulkan mendapatkan solusi dari permasalahannya. Nah, peran guru, Bapak Ibu, kita pakai segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Kamu kok terlambat mengerjakan tugas, jangan langsung dimarahi Bapak Ibu. Dem dulu, kemudian ini teorinya ya Bapak Ibu. Semoga bisa dipraktekkan. Ditanyai dulu alasannya bagaimana, keyakinannya bagaimana, terus dia mencari solusinya bagaimana, seperti itu. Oke, nah kita lihat video praktek segitiga restitusi yang sudah saya coba praktekkan. Selamat siang ya Bu. Selamat siang. Iya, jadi tadi saya diberi kabar sama teman-teman disuruh menghadap Ibu. Ada apa ya Bu? Selamat siang. Iya betul, saya memanggil kamu. Ada hal penting yang ingin Bu Sufa bicarakan. Gini ya, menurut catatan Bu Sufa ini, semester lalu prestasimu menurun. Terus sering sekali tidak mengikuti pelajaran, dispen, izin, seperti itu. Nah, saat ini Bu Sufa ingin tahu apa sih penyebabnya, alasannya apa? Mungkin ada penjelasan dari kamu. Iya Bu, betul. Saya selama semester lalu nilainya banyak yang turun. Itu karena saya aktif di beberapa organisasi Bu, jadi sering dispen, sering izin keluar meninggalkan masyarakat juga. Begitu. Oh begitu, wajar saja kamu sering nggak ikut pelajaran ya. Saya tuh senang sekali dengan siswa yang aktif, dengan siswa yang suka organisasi dan pasti punya pengalaman lebih dari teman-temannya, pengalaman kepemimpinan, berorganisasi. Namun ada hal-hal yang harus diprioritaskan, yaitu pelajarannya. Paham maksud saya? Iya Bu, maaf, saya paham Bu. Baik, sekarang kita fokus saja untuk memperbaiki masalah tersebut. Yusufa ingin tahu keyakinan nilai-nilai sama peraturan sekolah, apakah kamu sudah mengetahui tentang ketertiban, tentang pembelajaran? Yusufa ingin tahu dari kamu seperti apa di sekolah kita. Betul Bu, saya memang harus memahaminya karena juga aktif di beberapa organisasi kan. Sepemahaman saya memang ketika izin ataupun dispensasi pastinya harus ke gurunya yang bersangkutan dan tidak meninggalkan pelajaran tadi Bu. Jadi mohon maaf ya Bu, kalau saya sering meninggalkan pelajaran sampai nilai-nilai saya semester lalu turun, gitu Bu. Baik, kamu sudah paham ya nilai-nilai yang ada di sekolah ini. Namun usahamu apa sekarang untuk memperbaiki itu? Iya Bu, untuk selanjutnya saya pastinya ketika izin nanti harus bilang ke wali kelas dulu dan ke guru mapelnya ya Bu. Dan supaya nilai saya di semester ini bisa lebih baik lagi, saya tidak harus meninggalkan pelajaran, jadi bisa memprioritaskan waktu juga buat belajar. Begitu sih Bu rencana saya ke depannya. Baik, terima kasih ya sudah bisa menemui Bu Sufa. Semoga bisa jadi lebih baik lagi di semester ke depan dan semakin berprestasi. Oke, terima kasih. Bisa kembali ke kelas ya. Iya, terima kasih banyak ya.
Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf backsoundnya ada tukang untuk praktek segitiga restitusi. Nah, sekarang kita mulai ke tahap diskusi Bapak Ibu. Kita diskusi. Bapak Ibu sekarang banyak yang pakai HP atau pakai laptop ya? HP Bu. Laptop. HP. HP. Oh, kebanyakan HP ya? Saya Oh, sebenarnya saya menyiapkan Jamboard sih. Yang pakai laptop nggak apa-apa, dipakai Jamboard ya Bapak Ibu ya. Dicoba aktivitasnya. Yang pakai HP, kalau kesulitan kita diskusi aja, nggak masalah. Jadi kita saya share dulu. Saya share di Teams ya Bapak Ibu, di chat ya. Yang pakai laptop bisa praktik. Linknya sudah ada di kolom chat Bapak Ibu. Kalau yang mau praktik, kalau yang diskusi langsung juga nggak masalah. Kita buka Jamboardnya dulu. Yang pakai laptop siapa? Pak Kun pakai laptop? HP Bu. Oh, pakai HP. Ya. Mungkin kalau yang pakai laptop bisa langsung pakai sticky note, ditempel di Jamboardnya. Ada 5 halaman. Kita diskusi langsung saja ya Bapak Ibu ya. Oke, saya kepingin siapa ya untuk menjawab ini. Kepingin Pak Alvan. Hai Pak Alvan. Bu Sufa. Kelihatan nggak Pak Alvan pertanyaannya? Kelihatan Bu. Yang pernyataan Jadi jawabannya kira-kira yang mana Pak Alvan? Saya kecewa sekali dengan kamu. ya penghukum ya Bu. Ada penghukum Pak Alvan. Kalau Pak Alvan berpendapat itu sebagai penghukum. Ya, Ada alasannya Pak Alvan? karena merasa kecewa itu berarti ya dia tidak bisa diperbaiki, tidak tahu kesalahan. Siswa tidak tahu kesalahannya. Jadi kalau menurut Pak Alvan, kalau sebagai penghukum, dia istilahnya anak ini akan
apa ya, secara verbal ya Pak ya, saya kecewa gitu kan Ya. ya Pak. Heeh. Ya. Terhukum secara lisan. Ada pendapat lain Bapak Ibu? Mungkin Vivatus? Join join. Ya, join ada. Nah. Kalau Vivatus, kalau- kira-kira belum? Kalau saya kecewa dengan kamu itu yang di atasnya pengantarnya apa, Bu? Jadi ada kondisi Preambulnya awalnya ya. dulu. Ini Di sini hanya ada kata-kata saya kecewa dengan kamu. Nah, mungkin dia sudah mengulangi berapa kali, oke. seperti itu. Itu ya. Jadi Ya. kalau ada kondisi sebelumnya yang mendasari ucapan itu memang sudah mendukung data-datanya dan kita sudah memberikan di treatment beberapa kali. Kalau saya ya pasti mungkin kebetulan saya belum pernah mengatakan itu ke siswa. Kalau saya ya kebetulan jadi paling saya gini, loh nak, lagi kamu dewe yang bikin kok terus gak iso Bu Iva kudu ya opo. Kalau saya gitu. Jadi kalau saya ngomong saya kecewa itu biasanya sudah sudah menyerah ya. Kalau dibilang hukuman kok enggak ya, apa ya, ungkapan kalau saya wes rasa putus asa gitu. Jadi aku kudu ya opo ya. Jadi saya sudah kecewa dengan kamu. Kalau menurut saya itu sudah ungkapan bukan hukuman tapi keputusasaan kalau saya. Karena posisi kontrolnya nggak nambah ya Bu. Posisi kontrolnya 5 di sini kalau putus asa. ya berarti sama wes hukumannya lah. Boleh sih Pak. Gimana Mem? Boleh mencoba. Kalau dari kalimat saya kecewa sekali dengan kamu itu kalau tadi mendengarkan membuat orang merasa bersalah ya kayaknya. Karena seperti ada kalimat bahwa ada beban yang kita Tanggung. ada beban yang ditanggungkan ke si muridnya itu. Saya tuh kecewa sama kamu kayak gitu. Kalau Saya nggak salah kecewa. gitu. Sinetron ya. Gitu, Ya, Pak. kalau secara teori, kalau memang preambulnya seperti itu, memang ini pembuat orang merasa bersalah. Jadi anak-anak itu dibebankan permasalahan itu ke anak-anak. Ibu ku wis ngajari, wis angel-angel kayak LKS, wis anu, gitu loh. Kayak berkeluh kesah. Dan ujung-ujungnya ceramah. Seperti itu. Jadi ceramah tapi tidak bermakna, jadi beda ya Bapak Ibu ya. Restitusi ada maknanya, tapi kalau ini kan wis nggak ono soal angel, awakmu milih kari kelak-klik tok ae nilaimu elek, bla 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 gitu. Jadi ini cenderung kita posisi kontrolnya ke membuat orang merasa bersalah. Itu. Next berikutnya. Siapa ya? Bu Ratna. Bentar Bu, masih memahami kalimat. Siap. Bentar, masih memahami kalimatnya. Okay. Kalau menurut saya ini adalah sebagai manajer Bu. Sebagai manajer Bu? Ya. Alasannya Bu? Karena di sini si ibu ini memberikan kepercayaan pada ini yang diajak ini antara
Ibu ini guru ya Bu ya? Iya. Nanti Ibu bantu deh ya, Ibu guru nggih. Jelas kamu bisa membereskan masalah, nanti Ibu bantu deh. Ini ya sebagai manajer, karena si anak diberikan kesempatan untuk bisa membereskan masalahnya, dan anak akan lebih percaya diri dengan kemampuannya. Baru apabila ada kesulitan, si ibu ini baru membantu, dan apabila tidak ada kesulitan, si anak ini akan lebih percaya diri dengan bisa menyelesaikan masalahnya tersebut. Baik Bu Ratna, jadi fokusnya Bu Ratna ada pemberian kesempatan ya Bu ya ke anak untuk membereskan masalahnya sendiri, seperti itu. Ya, yaitu masalah kesulitan belajar atau apa, dia diberi kesempatan untuk bisa menyelesaikan permasalahannya itu. Kemudian si anak akan menjadi percaya diri atas kemampuannya. Baru setelah atau apabila ada kesulitan, si ibu atau si anak ini baru minta bantuan. Tapi kalau tidak ada kesulitan, anak-anak ini bisa mandiri gitu Bu. Gitu Bu ya. Ada pendapat lain Bapak Ibu? Ini posisi kontrol kalau menurut Bu Ratna itu sudah sebagai manajer. Ada pendapat lain? Monggo. Langsung mic-nya dinyalakan. Kita lihat dari temanku. Ya, kita lihat dari bahasanya ya Bu ya. Ini kan kayak kita mensejajarkan apa ya dengan anak-anak ya Bu ya. Kalau lihat, ayolah, kamu bisa beresin masalah, nanti tak bantu deh. Kan bahasa kita jadi bahasa kayak gaulnya mereka seperti itu. Berarti kalau di teorinya yang tepat ini adalah sebagai teman, belum bisa disebut sebagai manajer, walaupun sudah diberikan kesempatan apa istilahnya untuk menyelesaikan masalah, tapi anak ini belum benar-benar yakin gitu loh, diberikan keyakinan untuk menyelesaikan masalah, dan masih ada tanda kutip ketergantungan untuk dibantu bapak ibu gurunya. Itu bedanya. Next, memang agak abu-abu sih di tengah-tengah, jadi agak ya sudah member jadi manajer tapi belum. Oke, tadi berapa sih? 3. Nah ini sudah jelas. Ini apa Bapak Ibu? Ya betul. Penghukum ya Bapak Ibu ya. Penghukum itu ciri-ciri penghukum itu apa? Antara masalah sama konsekuensinya itu nggak relevan, seperti itu. Solusinya juga nggak relevan. Apa relevansinya antara terlambat dengan lari 3 kali, lari keliling lapangan 3 kali? Itu penghukum, seperti itu. Jadi tidak apa istilahnya, tidak menimbulkan karakter yang baik, yang apa yang mau diberikan, keyakinan apa yang diberikan ke siswa, enggak ya sekedar hukum aja. Kalau orang itu saja jeplak sana lari, sana, tidak ada aturan tertulis juga, seperti itu penghukum. Semoga kita tidak seperti itu Bapak Ibu. Nah kalau ini Bapak Ibu, ada yang mau berpendapat? Pemantau. Nah, tadi sudah saya terangkan pemantau, ciri-cirinya pakai data Bapak Ibu.
catat berapa kali, catat dia istilahnya konsekuensinya apa, itu pemantau. Nah, tahu konsekuensinya itu kan kayak suatu artinya kita sudah ada suatu komitmen kesepakatan, atau apa nggih. itu. Karena Kesepakatan. sudah tahu, Kamu sudah nggih. itu artinya di situ kelihatannya clue-nya untuk jenis pemantau itu. Jenis pemantau. Pasarnya menurut saya. Betul. Jadi kalau pemantau berarti anak-anak itu sudah tahu, sudah menyepakati. Tapi ya istilahnya kalau nggak ada yang memantau, nggak ada yang mengawasi, kabur. Masih. Jadi fase di sekolah kita masih di sini Bapak Ibu. Yang paling banyak guru sebagai pemantau. Saya juga merasa saya juga masih dalam fase ini. Jadi masih belajar untuk ke fase yang sebagai manajer. Seperti itu. Nah, baru kalau yang ini sudah jelas. Ini apa Bapak Ibu? Manajer. Ini sebagai manajer. Manajer. Apakah kamu meyakini aturan tersebut? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki? Nah, jadi anak-anak itu disuruh motivasi intrinsiknya dikeluarkan. Nah, anak-anak juga susah untuk mengeluarkan itu juga kadang-kadang cuma diem aja, untuk berpikir itu juga memang butuh apalagi kalau masalahnya yang agak berat pasti lebih banyak diam, ya Bu, iya aja, seperti itu. Nah, untuk 5 posisi kontrol sudah tidak ada masalah ya Bapak Ibu ya, sudah bisa memahami. Nah, sekarang insya Allah sekarang yang berikutnya yang ini kelihatan nggak ya? Saya bacakan aja Bapak Ibu. Nggak kelihatan belas, cuma halaman. Sebentar Bu. Bisa dibesarkan, kalau pakai HP bisa di zoom. Nah, ditarik, ini ditarik. Tapi tidak muncul Buspa, apa itu? Di punya saya tidak muncul. nggak muncul. Bisa dibaca kok. Saya Bisa bacakan gitu. dibaca, sudah. Oke, Bapak Ibu mendengarkan saya mendongeng saja. Karena di guru penggerak kita sering diberikan soal-soal seperti ini Bapak Ibu, kasuistik seperti itu. Jadi kita harus menelaah langkah yang kita lakukan itu apa, seperti itu. Banyak. Jadi di Lokakarya saya itu diberi soal-soal seperti ini. Saya bacakan. Ini ada satu ada satu cerita. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba menjawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampainya di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makan ya, jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah, sana duduk kembali. Kira-kira anak-anak siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu
Bu, Ibu Dani pun menjawab diri, gimana toh kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, kok nggak kasihan sama ibu? Dan Fajar pun dia membisu. Nah, sering ya Bapak Ibu kita nyuruh maju anak-anak, ternyata anak-anaknya nggak bisa kerjakan seperti itu. Kayak kasusnya Fajar. Itu di kelas IPS 4. Tidur. Lagi. Nah, Ya, ada dua itu hal sebenarnya. yang kita diskusikan ya Bapak Ibu ya. Posisi kontrol apa yang diambil Ibu Dani dalam pendekatannya ke Fajar? Jadi ada 5 posisi kontrol. Terus membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan dasar apa sih yang kira-kira ya misalnya kita mau mengidentifikasi Fajar ki kenopo gitu. Apa yang gagal dipenuhi di kebutuhan dasarnya. Monggo yang mau berpendapat. Kalau itu tidur-tiduran, mungkin jam pertama, mungkin itu dia belum sarapan, jadi kebutuhannya makan. Kebutuhannya makan. Lagi Bapak Ibu, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi Fajar kalau di sini Bapak Ibu, kalau di konteks cerita ini. Ya, masalahnya gini Bu Suba, mungkin kita guru-guru itu memang tidak atau kurang mengenali peserta didik. Karakteristik, karena terlalu banyak Ya. Pak. Nah itu makanya itu. Nah itu makanya sebenarnya tadi saya mau tanya ke Bu Sufa bahwa Bu Sufa ini teorinya teori psikologi atau teori BK atau teori guru mata pelajaran gitu loh. Ya ini teorinya yang Bu Sufa ini tadi. Sehingga penyelesaiannya ya sehingga penyelesaiannya memang teoritik psikolog, penyelesaian teoritik BK atau teori teori guru mengajar. Ya, kalau teori guru mengajar, lah seperti yang disampaikan Pak Agus, kita disuruh mengenali peserta didik. Ya, nah itulah yang kemudian menjadi kesulitan bagi kita barangkali yang saya sebutkan tadi, kurang mengenali sebenarnya mereka itu satu dari mana, bagaimana latar belakang keluarganya, kemudian apa motivasi masuk sekolah di SMA Negeri 4, apakah motivasi masuk jurusan MIPA misalnya itu ya. Nah, kalau itu bisa digali barangkali kita nanti akan menjadi manajer. Ya, kalau kita dituntut memang idealnya guru itu nanti harus jadi manajer. Tapi ya itu tadi bahwa guru juga mempunyai keterbatasan dengan jumlah murid yang dipegang. Betul. Nah, sebenarnya kalau mau kolaborasi sebenarnya dari data kemarin itu ya dikumpulkan awal anak masuk paling tidak itu PPDB ya, Pak. punya data. Jadi anak ini ekonominya apa, rumahnya di mana. Ya itu punya data sehingga kok ini angel banget ya diajak gitu loh. Diajak itu kok sulit gitu loh. Bukannya kita nggak mau ya Bu, tapi 1 dari 36, apakah kita akan mengorbankan yang 35 ngurusin yang 1 ya, atau kita ya mengorbankan yang 1 ngopeni yang 35, mana yang baik ya. Nah itu tergantung dari sudut pandangnya atau Bu, menurut saya. Iya betul. Cara kita memandang. Nah kita mau yang mana dulu yang mau kita dandani. Ketika motivasi nah tidak kita temukan barangkali ya itulah mari kita garap anak-anak seperti itu ya. Itu IPA loh, saya belum bicara IPS dan bahasa ya? Karena saya nggak ngajar. Saya nggak ngajar. Itu aja menurut saya. Ya memang kita dituntut jadi manajer ya Bu. Jadi itu.
Tapi Iya, Pak. kasusnya siapa si Fajar ini ya memang kita harus telaten ya. Apalagi Budian. Kalau di sini Budani, ya Budian. Telaten Pak Kadang Budi wali ya. kelas, kadang wali kelas, kadang juga nggak tahu permasalahan di masing-masing mapel ya Bu. Betul. Tapi ya kadang dieksekusi di masing-masing guru itu eksekusi sendiri. Oke. Jadi itu menurut saya. Oke, boleh memang- usul. Ya, monggo. Masih. Iya. Gimana Bu Bu Dian? Supa boleh menambahkan? Ya. Pendapat yang disampaikan Pak Gun itu betul, memang. Andaikan guru di SMA itu seperti guru SD, memegang satu kelas dari mulai kelas 10 sampai 12, insya Allah kita bisa mengatasi karakter anak per individu. Persatu Tapi Bu ya. karena kita harus mengajar dengan beragam kelas, berpindah dari satu kelas ke kelas lain dan dari beberapa jenjang. Guru itu kan kita punya keterbatasan untuk mengingat si anak yang mana. Betul. Otomatis anak yang punya aktivitas negatif itu akan terekam lebih dulu dari pikiran si guru daripada yang positif, karena yang positif paling bisa dihitung kecuali yang terbaik seperti itu kan gitu. Iya. Andaikan kita memegang sebagai guru kelas seperti guru SD, semuanya akan bisa teratasi. Jadi masing-masing guru memegang satu kelas seperti itu, saya kira bisa. Tapi itu tidak mungkin dilakukan di jenjang SMA. Betul. Hal ini sudah saya tanyakan. Gimana? Masa bendino diajar bahasa Inggris no? Grup kelas. Nah iya, makanya itu tidak mungkin itu, makanya itu. Dari sekolah internasional. Ya. Mungkin ini usul Bu Sufa ya. Mungkin usul. Apakah 16 guru mata pelajaran itu kalau anak-anak itu satu persatu, atau itu sebenarnya kita laporkan ke wali kelas, dilaporkan ke BK, sehingga BK yang nanti akan mencari informasi tentang anak dengan latar belakangnya itu, sehingga guru hanya memberi catatan, Bu, kelas 11 MIPA 2 yang perlu dikasih tahu latar belakangnya ini. Setelah mendapatkan info itu, guru mata pelajaran itu diberitahu. Contoh yang paling gampang gini, tuas kita ngotot, tuas kita marahi, ternyata anaknya broken book. Nah itu kan kita juga kan gitu loh. Tapi kalau nanti 16 guru atau 14 guru itu menanyai satu persatu, anak itu merasa di-justice. Iya, loh, Pak, terus setiap mata pelajaran takoni ngene kok podo wae. Itu menurut saya budaya di sekolah kita maunya setiap kelas itu wali kelas paling tidak kalau ada masukan itu kemudian ditindaklanjuti, sehingga yang memanggil satu atau dua orang, wali kelas atau BK atau wali kelas dan BK gandeng bareng. Masing-masing anak kadang ya Pak ya, kadang di mapel saya baik-baik saja, kadang di mapel lain itu jadi kita juga tidak bisa mengeneralisir orang ini bermasalah gitu ya. Jadi harus tetap diidentifikasi permasalahannya apa, seperti itu. Tapi memang itu benar kalau anak-anak khusus ini kalau sampai 14 mapel tanya satu minggu nggak cukup buat minggu. Di samping itu kan juga ngedonkan anaknya. Ngedonkan anak itu. Ngedonkan anak ya memang yang sudah dilakukan. Kita dulu mencari data gitu Bapak Ibu. Kalau ada anak yang mencari data dari istilahnya guru-guru mapel, misalnya saya nyuwun sewu ke Pak Gun ini seperti apa, tugasnya bagaimana, itu kan bentuk kolaborasi gitu Bapak Ibu ya. Jadi mohon Bapak Ibu guru mapel bisa berkomunikasi
juga, jadi nggak, kalau ada sodoran form seperti itu dari BK maupun dari wali kelas langsung langsung gercep, ini seperti itu. Jadi penanganannya juga, dan tapi ada kalanya mungkin ya kalau ada situasi tertentu Bapak Ibu membutuhkan untuk langsung memanggil kan ya juga nggak masalah, seperti maksudnya, tapi nggak langsung menghukum ya Bapak Ibu ya, diusahakan berkomunikasi yang positif dulu. Memanggilnya ketika terjadi itu kasus seperti itu. Kasus, kalau sudah ditemukan dan kalau tiba-tiba kita panggil terus nanti yang lainnya juga begitu, itu justru malah kelihatan. Kalau kita terjadi kasus, misalnya pada saat itu kita ada kasus, misalnya seperti saat itu tadi ya, itu langsung teman-temannya tahu, dia pun mungkin menyadari. Oke, kalau kita kembalikan ke kasusnya Fajar ini Bapak Ibu, kalau kita berdiskusi panjang, ini terkait dengan metodenya Bapak Ibu mengajar juga seperti itu. Ya, kenapa kok sekarang ini, kalau dari kelompok lain ya Bapak Ibu ya, saya ini wes zamannya pakai LCD, pakai Canva, pakai apa? Kenapa kok guru bahasa Inggris ini nulis di papan, gitu? Jangan-jangan anaknya juga bosen seperti itu, atau anaknya juga minus matanya, banyak usulan banyak faktor yang harus kita lakukan untuk karakteristik anak. Jadi memang juga mungkin supaya itu malamnya nge-game, jadi paginya ngantuk. Banyak itu ketiduran, nggak fokus. Seperti itu ya. Kalau begitu Bu Eva, itu ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapan sekolah kolaborasi, karena ya saya sendiri 36 aja kadang enggak ya Bapak Ibu ya, keterbatasan memori. PDI kalau katanya Bu India, PDI. Hafal nama anak itu sudah luar biasa menurut saya. Apalagi karakteristiknya. Kalau anak yang middle itu memang susah sekali dihafal. Kalau anak yang nakal, pinter, prestasi itu gampang. Tapi kalau anak yang middle itu harus mengosongkan space memori. Begitu Bapak Ibu. Jadi terima kasih. Gimana? Boleh. Enggak, terkait yang disampaikan Pak Gun tadi loh. Memang usulnya ini bagus. Artinya bahwa supaya siswa itu, murid itu tidak terlalu kesendikannya banyak guru. Dari wali kelas atau BK gitu, dan kemudian nanti menyampaikan ke guru bahwa memang anak-anak tadi itu yang bermasalah itu memang mempunyai latar belakang. Cuman kadang-kadang dilemanya kita itu ini, ketika anak itu bisa menceritakan ke kita itu kan berarti sudah membuka dirinya, gitu kan? Oh iya, benar ya. Nah, ada kadang ketika kita itu kemudian menceritakan dalam tanda kutip untuk supaya tahu kondisi anak ini, tapi berharapnya kita itu guru juga bisa keep gitu loh maksudnya. Gak bocor. Supaya apa ya? Kan masalah itu kan artinya kan loh, tak cerita anaknya Bu Eva toh lah, kok saya kok ngerti gitu, kayak gitu loh. Contohnya ini misalnya gitu. Jadi anak itu tidak hilang kepercayaan gitu loh istilahnya. Iya memang. Itu sih. Ada kasus-kasus yang anaknya mintanya di keep gitu ya Bu Eva ya. Gitu, jadi susah juga. Dilema jadinya kan kita juga kadang itu menemukan. Jadi ya mungkin harus dipahami juga untuk Bapak Ibu guru mapel ya, maksudnya bukannya tidak mau membuka apa istilahnya identitas karakteristik, tapi ya kode etik BK juga. Begitu. Tapi paling enggak secara umum Bu Eva kalau bisa ya
mungkin bukan disampaikan permasalahannya sing apa istilahnya yang sensitif itu, tapi ya maksudnya diberitahu kalau ya secara umum memang ada masalah keluarga misalnya seperti itu, cukup sampai seperti itu kalau misalnya jadi oh ya wes, terus solusinya dicari bareng-bareng, mungkin didatangkan orang tua, visitasi atau bagaimana. Oke. Ya, itu Pak. Benar Pak. Ya, kalau kita kembali ke kasus Fajar ini yang ditayangkan oleh Bu ini kan permasalahannya pada mapelnya Bu Dani. Jadi untuk kasuistik ini menurut saya ini pada mata pelajaran guru mapel seperti yang disampaikan di Tufa di awal tadi, di materi tadi, maka yang dituntut oleh kita, yang dituntut pada guru itu kan bagaimana mengembalikan Fajar ini supaya fokus pada pembelajaran, dia tahu akan kesalahannya. Betul. Jadi kalau sampaikan Pak Gun tadi, itu kan general. Jadi adanya Fajar ini mengalami kasus ini tidak hanya pada Bu Dani, tapi pada Bu Dina, Bu lain-lain. Nah, mungkin baru itu ranahnya di BK atau di wali kelas. Tapi pada kasus Fajar ini kan pada mapel, sehingga yang perlu kita cari adalah solusinya sebagai guru mapel, bagaimana jika anak kondisinya seperti Fajar ini, karena memang sering juga ini memang kita ketemukan sekarang di kelas kan. Betul. Anak-anak yang kondisinya seperti Fajar ini. Sementara dari yang disampaikan Bu Supa tadi, posisi penghukum itu ternyata tidak menyelesaikan masalah pada anak dan kita. Mungkin itu Bu Supa. Terima kasih Bu Supa. Terima kasih Pak Afan. Jadi memang betul kalau yang Pak Gun tadi kasuistik, kalau memang benar-benar bermasalah khususon ABC yang sudah harus ditangani bersama. Nah, kalau yang di Bapak Ibu masih bisa menangani di skop mapel, monggo. Jadi meningkatkan motivasi anak kan macam-macam Bapak Ibu. Jadi misalnya kita juga sebagai guru juga harus merefleksi kegiatan kita di kelas itu bikin anak-anak boring enggak gitu loh. Jadi ya memang kebutuhan dasarnya anak-anak harus kita identifikasi, tapi kita juga harus melihat refleksi juga. Oh kalau boring ya mungkin ice breaking atau apa supaya anak-anak bangun untuk terus ya media jangan PowerPoint terus, jangan di papan tulis. Sekali-kali anak-anak disuruh explore atau Bapak Ibu punya game kayak Pak Sultan seperti itu, mungkin akan bisa apa istilahnya buat anak-anak interest gitu. Seperti itu kalau menurut saya di mapel. Baik Bapak Ibu, kita sudah lewat dari jadwal setengah jam. Mohon maaf. Untuk sesi sharing pada malam hari ini kita akhiri. Jadi kesimpulannya kita harus berlatih untuk melakukan restitusi, kemudian berlatih juga sebagai manajer dalam mengatasi permasalahan anak, dan kita harus kompak dan berkolaborasi dari segala lini, baik BK, dari guru mapel, wali kelas, kepala sekolah, juga kita saling berkolaborasi agar sekolah kita menjadi sekolah yang berbudaya positif dan menjadi sekolah yang lebih baik lagi, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di virtual meet ini. Sebelum saya akhiri, kita foto session dulu.
Saya stop share dulu. Oke, sekali lagi gaya bebas Bapak Ibu. Gaya bebas. Gaya bebas. Indikatornya kimia. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu kehadirannya. Terima kasih. Sharing-sharingnya. Selamat beristirahat. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.